Kelahiran Pedang Iblis bab 1311 musuh. Bagaimana dia bisa terbang dengan mudah? Noah bertanya-tanya saat dia melihat Zack melayang di atasnya. Zack tampaknya tidak peduli dengan posisinya, dan Noah menganggap fitur itu cukup aneh karena kultivatornya berada dalam tahap gas. Noah menebak Zack memiliki item atau teknik yang membuatnya bisa mengabaikan cahaya putih. Pikiran Noah dan Zack perlahan bersentuhan setelah mereka memastikan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Kedua kesadaran itu berhati-hati dalam memilih bahasa yang akan digunakan untuk percakapan masuk, dan mereka segera berpisah setelah itu. Harus kukatakan, Zack mulai berbicara, aku cukup terkesan dengan kehebatan bertarungmu. Sayang sekali jenismu tidak bisa bergabung dengan kami. Noah tidak menjawab, dan wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun mendengar kata-kata itu. Namun, pikirannya menjadi lebih dingin ketika dia memahami bahwa Zack mengetahui tentang status hibridnya. Dia pasti mengamati pertarunganku, Noah menyimpulkan dalam benaknya, dan pemikiran itu membuatnya cukup khawatir. Jika hipotesisnya benar, maka semua orang tahu bahwa daerah tersebut adalah zona pendaratan. Zack pasti akan melihat bahwa dia baru saja naik dari tingkat yang lebih rendah, dan itu akan mengungkapkan bahwa pusat kekuatan Nuh hanya berada di awal peringkat ke-7. Tentu saja, hal itu tidak sepenuhnya benar jika menyangkut Nuh. Pikiran dan dantiannya pada dasarnya berada di awal peringkat ke-7, tetapi tubuhnya sudah mulai membaik. Selain itu, dia memiliki lubang hitam, yang bisa menjadi kartu asnya dalam situasi itu. Aku tidak ingin menimbulkan masalah apapun, lanjut Zack sambil mengambil tablet putih dari space ring-nya. Namaku Zack Foredal. Aku bagian dari Crystal City, dan tugasku adalah memastikan bahwa keberadaan yang baru naik tidak akan menjadi ancaman bagi pasukan manusia. Aku ingin kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan menimbulkan masalah apapun. Kerusakan di pihak kita. Nuh tetap diam sambil terus memeriksa penggarap itu. Dia terus menekan emosinya, namun rasa dingin yang merembes keluar dari sosoknya menjadi lebih intens ketika dia mendengar kata-kata itu. Zack juga tidak berbicara lagi. Dia telah mengatakan bagiannya, jadi semuanya terserah Nuh sekarang. Zack tidak akan mengeluarkan kata-kata lain untuk eksistensi yang tidak bisa bergabung di sisinya. Atau, Noah akhirnya bertanya, dan Zack segera mengerti maksud pertanyaannya. Aku tidak bisa membiarkan potensi ancaman berkeliaran dengan bebas, jawab Zack ketika jejak niat membunuh mulai merembes keluar dari sosoknya. Saya kira Crystal City ini pasti dekat agar Anda bisa teliti, kata Noah sambil mencoba fokus pada cakrawala. Noah tidak bisa melihat bangunan apapun di dekatnya, tapi mata Zack langsung menajam ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu cukup untuk mengungkapkan bahwa tebakan Nuh mendekati kebenaran. Tidak perlu memperebutkan masalah sekecil itu, Zack melanjutkan pidatonya setelah bertukar pandang dengan Noah beberapa saat. Sumpah ini tidak berbahaya, tidak akan mempengaruhi perjalananmu. Aku bahkan akan membagikan laporan mengenai lokasi terakhir beberapa bibrida yang diketahui kepadamu jika kamu bersumpah. Noah menghafal kata-katanya, tapi dia tidak memberikan jawaban apapun. Perhatiannya beralih selama pidato Zack. Nuh mulai merasakan aura aneh keluar dari dirinya ketika niat membunuhnya menyebar ke lingkungan. Aura itu tidak cukup aneh untuk menimbulkan kecurigaan Noah, tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia merasakannya datang dari berbagai arah. Salah satu sumber aura itu berasal dari Zack, sementara sumber lainnya mengalir dari tempat yang tampaknya acak di langit. Noah berbalik ke arah tempat itu, dan ekspresi Zack memucat ketika dia mengerti kemana arah pandangan Noah. Nona Kensen ada di area itu, tapi sepertinya Noah tidak bisa melihatnya. Bagaimana kamu bisa menangkis tekanan dari langit? Noah bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari tempat yang tampaknya acak itu. Zack merasa sedikit terancam saat mengamati tindakan Noah. Kekuatannya cukup untuk menandingi monster yang baru naik itu. Tapi dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Nona Kensen selama misi. Apalagi Zack tidak mengetahui aset dan pola pikir Noah. Dia tidak tahu apakah Noah akan tiba-tiba menyerang tempat itu karena penasaran atau dia akan mengabaikannya. Kami menggunakan barang-barang khusus, jawab Zack dalam upaya mengembalikan perhatian Noah padanya. Mereka cukup umum di antara manusia. Anda tidak dapat melewatkannya bahkan jika Anda mencapai pasar. Bukankah orang-orang sepertiku tidak disukai oleh manusia? Nuh bertanya. Crystal City adalah yang paling radikal dalam masalah ini, jawab Zack. Masyarakat lain tidak peduli dengan spesies Anda selama Anda tidak menimbulkan masalah. Zack tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengungkapkan informasi itu karena Noah berhasil menipunya. Itu murni menunjukkan niat baik yang dia harap akan membuat Nuh bersumpah. Namun, Zack gagal memahami pola pikir Noah. Dia tidak mungkin mengetahui bahwa Nuh telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengutuk pembatasan yang diterapkan oleh sistem politik dunianya. Nuh melihat tanah abadi sebagai tempat di mana keberadaan dewa dapat mengabaikan segala bentuk organisasi dan berusaha untuk menyentuh langit dengan kekuatan mereka. Dia tidak akan membiarkan siapapun membatasi kebebasannya begitu dia mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kamu tidak sendirian, kan?
Noah bertanya, dan mata Zack membelalak saat mendengar kata-kata itu. Niat membunuh yang kuat mulai mengalir keluar dari sosoknya pada saat itu. Zack tidak dapat menahan diri lagi ketika dia memahami bahwa Nona Kensen mungkin berada dalam bahaya. Dia harus menunjukkan kepada Nuh bahwa dia akan membunuhnya jika dia tidak bersumpah. Pemandangan di mata Noah perlahan berubah saat indera superiornya terbiasa dengan aura aneh itu. Materi gelap mengalir keluar dari lubang hitamnya dan masuk ke matanya untuk menyempurnakan pandangannya. Pembuluh darah hitam muncul di sekeleranya saat pupil reptilnya menajam. Sosok Nona Kensen yang mempesona perlahan muncul dalam pandangannya, dan Noah tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajahnya. Aku bisa membunuhnya sebelum seranganmu sampai padaku, kata Noah pada suatu saat. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu telah melihat pertarunganku. Zack tidak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Noah. Belum genap 1 hari berlalu sejak pendaratannya, namun Nuh telah berhasil mencapai 2 prestasi yang hampir mustahil. Nuh telah mengalahkan gelombang monster yang menunggu di zona pendaratan dan berhasil melewati teknik yang dikembangkan di Crystal City. Sebagian dari Zack ingin langsung membunuh Noah. Tapi dia harus memprioritaskan kesejahteraan Nona Kensen, jadi dia tidak bisa menyerang. Namun, Nuh segera mengusulkan sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Terlalu dini untuk mencari musuh, Noah mengumumkan. Mari kita lupakan diskusi ini. Kalian berdua biarkan aku pergi, dan aku akan pergi tanpa menimbulkan kekacauan. Tampaknya cukup adil bagiku. Kamu tidak tahu siapa yang kamu ancam, kata Zack, tapi niat membunuhnya kehilangan intensitas ketika dia mendengar tawaran Noah. Aku tidak terlalu peduli, kata Noah sambil mengangkat bahu. Kita sudah sepakat kan? Zack ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, dan Noah melambaikan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Nuh jujur, dia tidak berniat membuat musuh tanpa belajar lebih banyak tentang negeri abadi. Bagaimanapun, alam yang lebih tinggi adalah lingkungan yang dapat menampung keberadaan peringkat 8 dan 9. Namun, dia tidak mengalami delusi. Dia tahu cara kerja organisasi ekstremis. Zack telah membiarkannya pergi, tetapi Noah sadar bahwa kultivator tersebut akan melaporkan kedatangannya ke Crystal City. Kelahiran Pedang Iblis bab 1312 Hutan. Kami gagal dalam misi ini karena saya, kata Nona Kensen setelah Noah menghilang dari tempatnya. Aku akan memastikan ibuku memahami hal ini. Kamu akan menjaganya jika kamu tidak harus melindungiku. Nona Kensen tampak sangat kecewa dengan hasil itu. Dia peduli pada Zack, dan dia tidak ingin melihat Zack dihukum karena kelemahannya. Terlebih lagi, pertemuan dengan Nuh telah menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan yang naik dan keberadaan ilahi yang tidak mengatasi cobaan serupa. Aku tidak begitu yakin tentang itu, jawab Zack tanpa mengalihkan perhatian dari arah kepergian Noah. Bibrida sulit untuk dihadapi, dan yang ini telah siap bertarung sepanjang percakapan. Dia tidak menginginkan pertempuran, tapi dia juga tidak takut. Apakah dia punya peluang melawanmu? Nona Kensen bertanya ketika konsistensi muncul di wajahnya. Ibunya memilih Zack sebagai pelindungnya karena dia kuat dan memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi Ascendet. Namun, kata-katanya menunjukkan keraguannya tentang masalah ini. Aku tidak yakin akan hal itu, jawab Zack. Dia seharusnya tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran di tingkat dewa, tapi dia berhasil mengalahkan arus tanpa mengandalkan individualitasnya. Itu saja menunjukkan kekuatannya. Noah meninggalkan daerah itu secepat yang dia bisa. Dia tidak mencoba menggunakan teknik gerakannya dalam kondisinya saat ini, tetapi kekuatan fisiknya membuatnya mampu melakukan kecepatan tinggi. Binatang ajaib di daerah itu tidak menyerangnya. Nuh bisa merasakannya, tapi dia juga melihat bahwa mereka mengabaikannya tanpa alasan yang jelas. Apakah saya mendapat persetujuan atau semacamnya? Noah bertanya-tanya sambil berlari melewati daratan yang ramai itu. Makhluk-makhluk di daerah itu tidak ragu-ragu untuk menyerangnya ketika dia mendarat di tanah abadi, tapi mereka mengabaikannya sekarang. Tampaknya olah mereka tidak tertarik melawan seseorang yang selamat dari gelombang pasang. Apalagi mereka juga saling mengabaikan. Daerah itu memiliki banyak sarang, tetapi binatang ajaib yang kuat tidak perlu repot-repot memperebutkan kepemilikan wilayah itu. Seolah-olah mereka telah setuju untuk menyerang hanya keberadaan yang baru naik, dan Nuh bahkan tidak dapat memahami bagaimana mereka memutuskan hal itu. Pengetahuannya yang luas di bidang binatang ajaib tidak mencakup perilaku itu. Noah tidak berhenti untuk memeriksa lingkungan, namun dia masih mengingat daratan yang dia lintasi saat mencoba meninggalkan zona pendaratan. Daerah itu penuh dengan kehidupan dan tata ruangnya tidak rata. Pegunungan pendek yang dipenuhi tanaman ajaib menutupi daratan biru itu. Berbagai binatang ajaib telah menciptakan sarang di lingkungan itu, namun pengaruhnya tidak berhasil mempengaruhi hukum di sekitar mereka. Nuh bisa merasakan aura dewa memenuhi seluruh area. Binatang ajaib, beberapa tumbuhan, dan medan memancarkan pengaruhnya terhadap lingkungan dan menutupinya dengan lingkaran cahaya tebal. Tekanan yang dipancarkan oleh langit putih menyatu dengan lingkaran cahaya tersebut dan menciptakan lingkungan yang bersinar. Noah tidak bisa berlama-lama di area itu,
tapi pemandangan itu membuatnya terpesona. Dia tidak perlu membuka kesadarannya untuk merasakan perbedaannya dengan alam yang lebih rendah. Setiap materi di tanah abadi membawa vitalitas yang kuat dan muncul sebagai materi paling berharga di seluruh dunia. Sepotong tanah abadi yang jatuh di alam yang lebih rendah bukanlah tandingan dunia yang lebih tinggi yang sebenarnya. Jumlah energi di lingkungan itu berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan Nuh tidak sabar untuk memakannya. Kecemasan yang hanya disebabkan oleh lingkungan berbahaya memenuhi pikiran Nuh. Kedatangannya di negeri abadi cukup berantakan, tapi dia telah belajar banyak tentang alam yang lebih tinggi selama kejadian tersebut. Negeri abadi tidak kekurangan makhluk hidup. Tanaman ajaib yang tak terhitung jumlahnya memenuhi setiap inci zona pendaratan, dan banyak makhluk dewa menghuni area tersebut. Apalagi dia sudah memastikan keberadaan para penggarap. Kedua dewa tersebut juga sempat membeberkan keberadaan organisasi dan masyarakat yang berbeda keyakinan. Aku ingin tahu apakah Crystal City memiliki seorang kultivator di peringkat ke-8, pikir Noah sambil berlari melewati medan yang tidak rata. Nuh melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya dan berlari selama berminggu-minggu sebelum pemandangan di matanya mulai berubah. Sebuah sungai besar muncul di jalurnya dan menandai pintu masuk ke lingkungan yang berbeda. Medan yang tidak rata dipenuhi pegunungan pendek dan tumbuh-tumbuhan yang semrawut berhenti di depan sungai. Noah dapat melihat hutan tinggi di seberang sungai besar itu, dan aura yang mengelilingi zona itu memicu naluri bertahan hidupnya. Pohon-pohon setinggi lebih dari 400 meter memenuhi pandangannya. Mereka memiliki daun besar berwarna biru, dan truk tebal berwarna coklat menyembunyikan bagian dalam wilayah itu. Selain itu, aura pekat menutupi seluruh area dan membuat naluri Nuh mengamuk ketakutan. Sesuatu yang kuat telah menjadikan hutan sebagai sarangnya. Noah merasa senang karena pengetahuannya tentang bidang binatang ajaib ternyata berguna dalam situasi itu, tapi dia tidak bisa senang dengan apa yang dia pahami. Mungkin zona pendaratan adalah salah satu pengecualian dari negeri abadi, pikir Noah sambil berhenti sebelum mencapai sungai. Wilayah ini mengikuti pola yang sama yang telah saya pelajari di bidang yang lebih rendah. Hipotesis terkumpul di benak Nuh. Kedatangannya di negeri abadi telah memenuhi dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dia jawab karena pengetahuannya yang buruk tentang lingkungan itu. Nuh berbalik untuk melihat ke belakang. Dia percaya bahwa para penggarap dari kota kristal pada akhirnya akan datang untuknya, jadi dia tidak bisa tetap berada di zona pendaratan. Lebih baik bersembunyi di antara binatang ajaib yang akan mempertahankan wilayah mereka daripada di antara makhluk yang tidak peduli. Nuh akan dapat menggunakan keahliannya di hutan, dan pemimpin wilayah tersebut dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pengejarnya. Aku harus bersembunyi di sini sampai aku mengerti cara kerja tanah abadi, simpul Noah sambil melompati sungai untuk mendarat di antara pepohonan tinggi. Saya cukup penasaran untuk melihat apakah mereka akan mengikuti saya di lingkungan ini. Noah berkelana ke dalam hutan, tapi dia tidak berani berlari menuju area tengahnya. Dia tetap berada di bagian periferalnya dan mengubah arah setiap kali bahaya yang dirasakan oleh nalurinya menjadi lebih kuat. Hutan tampak tak berujung, dan cukup lebat untuk menutupi sebagian cahaya putih yang terpancar dari langit. Tekanan pada pikiran Noah melemah di wilayah itu, jadi dia tidak keberatan berlari beberapa minggu lagi sebelum memutuskan untuk menetap. Nuh menggunakan pedang iblis untuk menggali gua di medan biru yang keras dan menyegelnya untuk bersembunyi di dalam lingkungan berbahaya itu. Dia harus menguji beberapa hal sebelum dapat melanjutkan penjelajahannya di bidang yang lebih tinggi. Pertarungan melawan arus membawa beberapa manfaat. Nuh telah berhasil menguji kecakapan bertarungnya dengan baik dan telah memastikan bahwa dia cukup kuat untuk keberadaan yang baru naik. Bahkan Zak Foredal tetap mewaspadainya selama percakapan mereka. Itu membuktikan bahwa kekuatannya patut dihormati. Nuh telah menyita mayat 5 binatang dewa setelah pertempuran melawan arus, sehingga dia bisa memberi makan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia berharap tubuhnya meningkat dengan cepat di tanah abadi, dan dia tidak keberatan menggunakannya sebagai fondasi kekuatannya. Rune bulatnya membutuhkan energi primer, dan Nuh hanya perlu mengembangkan auranya untuk menciptakannya. Namun, dia lebih memilih untuk memprioritaskan aspek lain dari kekuatan sebelum mendekati masalah itu. Dia harus melihat apakah dia bisa memperbesar dantiannya. Kelahiran pedang iblis bab 1313 kelimpahan. Tubuh Nuh tidak memiliki persyaratan khusus apapun. Itu hanya membutuhkan energi untuk berkembang. Hal yang sama juga terjadi pada pikirannya. Dia akan menggunakan rune berbentuk bola untuk pusat kekuatan itu sampai dia menciptakan metode pelatihan yang lebih baik. Namun, dantian mungkin sulit untuk diperbesar. Level mereka bergantung pada individualitas para kultivator, dan alam yang lebih rendah tidak menawarkan pengetahuan apapun tentang alam dewa. Nuh tidak tahu apa yang harus dia perjuangkan pada saat itu dalam perjalanan kultivasinya. Dia telah memperoleh beberapa petunjuk selama kesengsaraan bumi, namun dia belum memahaminya sepenuhnya. Bagaimana tujuanku menjadi sebuah dunia? Nuh bertanya-tanya ketika sensasi yang dirasakan setelah dia memakan bumi muncul kembali di benaknya.
Arti kata itu agak kabur, tapi Nuh tidak bisa menerjemahkan sensasi itu dengan cara lain. Dia hanya bisa melihat bagaimana perasaan dan kemajuan budidaya di tanah abadi sejak saat itu. Nuh telah berkultivasi dengan dantiannya di peringkat ke-7, tetapi dia tidak bermaksud untuk memperbesarnya selama periode tersebut. Dia hanya perlu mengisi kembali kegelapannya untuk menstabilkan materi gelapnya. Pesawat yang lebih rendah tidak memiliki cukup bahan bakar untuk tugas tersebut, dan Nuh tidak berani mencobanya. Namun, sekarang saatnya untuk menguji bagaimana reaksi negeri abadi terhadap pelatihannya. Pedang iblis terbang dari dadanya dan mendarat di genggaman Nuh. Teknik budidayanya berevolusi bersama dengan senjata hidup dan rune di pinggang bawahnya, jadi dia tahu bahwa dia memenuhi persyaratan untuk prosedur itu. Nuh meletakkan bagian belakang pedang di pinggangnya dan mulai berkultivasi. Makna sebenarnya mengalir ke dalam bilahnya, menjadi energi primer di dalamnya, dan berubah begitu mencapai rune. Dantiannya menyerap energi itu dan mulai membesar. Nuh tidak melihat adanya masalah selama proses tersebut, jadi dia terus berkultivasi. Tidak ada hal aneh yang terjadi bahkan setelah 2 minggu berlalu. Mungkin individualitasku sudah memenuhi persyaratan tertentu, tebak Noah setelah dia menghentikan latihannya. Saya hanya bisa berharap hal ini akan terus berlanjut seperti ini. Nuh yakin bahwa naik pangkat ke tingkat dewa tidak selalu mudah. Tingkat kekuatan yang lebih tinggi memiliki persyaratan yang berbeda, tapi dia belum memahaminya. Dia merasakan sesuatu yang berbeda selama pembesaran. Hampir segala sesuatu di sekitarnya membawa aura ilahi, sehingga hukum yang diserapnya memberinya energi yang sangat besar. Kurangnya pengetahuannya tentang pangkat yang lebih tinggi mengganggunya, tetapi Nuh tidak mau mengeluh tentang situasinya. Dia ingin memahami jalan yang dilalui keberadaannya, tetapi tidak adanya rintangan meredakan kekesalannya. Setelah Noah memastikan bahwa dantiannya dapat meningkat, dia mengembangkan auranya untuk menutupi area bawah tanah yang luas. Ia tidak berani menimbulkan masalah di permukaan karena takut menarik perhatian pemimpin hutan. Auranya meresap ke dalam medan kokoh tanah abadi dan perlahan mengubahnya menjadi energi primer yang terbang menuju Nuh. Dia kemudian menyerapnya ke dalam pikirannya untuk mengisi rune bulatnya. Tekanan internal menjadi lebih kuat dan menekan dinding mentalnya. Lautan kesadarannya akhirnya mulai membesar dengan kecepatan yang layak, dan Nuh terus mengisi rune bola itu dengan energi hingga kelemahan pertama muncul. Nuh tidak bisa membiarkan latihannya memengaruhi kesadarannya, jadi dia harus berhenti mengisi energi sebelum sakit kepala dan kelemahan serupa datang. Dia bahkan menghentikan penyerapan sebelum batas tersebut untuk mencegah masalah terkait langit putih dan serangan mental mendadak. Setelah Noah menjaga pikirannya, dia bisa fokus pada dantian dan tubuhnya. Dia memiliki banyak mangsa untuk dimakan, dan dia ingin menyimpan kegelapan dalam jumlah yang cukup sebelum melanjutkan penjelajahannya. Kurangnya kegelapan tidak menjadi masalah di lingkungan itu. Noah tidak bisa hidup dengan ketakutan bahwa simpanan energinya akan habis. Tidak ada gunanya menjadi eksistensi ilahi jika dia tidak bisa mengekspresikan kekuatan itu lebih dari beberapa serangan. Berbulan-bulan berlalu ketika Nuh fokus pada peningkatan fondasinya. Levelnya terus meningkat saat dia memperkuat posisinya sebagai eksistensi ilahi. Senang rasanya berada di lingkungan yang dapat menopang pertumbuhannya. Pusat kekuasaannya terasa nyaman di negeri abadi. Hukumnya berlimpah, dan materi di sekitarnya tetap utuh bahkan setelah dia menyerap energinya berkali-kali. Nuh biasanya berkultivasi sampai pertumbuhan pusat kekuasaannya menunjukkan tanda-tanda melambat, tetapi kejadian dengan Zack dan Nona Kensen memaksanya untuk meninggalkan daerah tersebut. Jika tidak, dia akan memburu semua binatang di zona pendaratan. Aku ingin tahu di mana lokasi pendaratan selanjutnya, pikir Noah sambil membuka kesadarannya untuk memeriksa permukaan. Aku ingin melihat apakah area itu memiliki batasan yang memaksa binatang ajaib itu hanya menyerang makhluk yang baru naik. Hutan tidak berubah pada bulan-bulan itu. Tekanan berat masih ada, tapi Noah mengabaikannya untuk terus menjelajahi daerah sekitar mudah. Nuh tidak mau bertemu dengan pemimpin hutan. Makhluk itu mengabaikan kehadirannya, dan dia ingin menjaga keadaan tetap seperti itu. Lingkungan itu jauh lebih sepi dibandingkan zona pendaratan. Nuh dapat merasakan beberapa binatang ajaib yang kuat di antara aura berat, tetapi dia tidak pernah memahami kekuatan sebenarnya dari mereka karena dia selalu menghindarinya. Menciptakan kekacauan di lingkungan asing yang dikuasai oleh makhluk yang bisa menutupinya dengan auranya bukanlah hal yang ideal. Nuh ingin segera meninggalkan hutan agar tidak terjebak dalam situasi berbahaya itu. Namun, tebakannya tentang Crystal City akhirnya tepat sasaran. Zack telah memperingatkan organisasinya tentang kejadian dengan Noah, dan rombongan berburu segera menyusulnya selama bulan-bulan yang dia habiskan dalam pengasingan. Beberapa minggu sebelum Nuh keluar dari guanya, 4 petani peringkat 7 berkumpul di atas sungai di samping hutan. Zack ada di antara mereka, dan dia memasang ekspresi ragu-ragu saat dia menatap pohon-pohon tinggi. Keempat pembudidaya itu mengenakan jubah putih berlengan panjang. Beberapa desain ungu menutupi tepi pakaian mereka, tetapi semuanya memiliki gaya yang berbeda. Zack juga mengenakan jubah itu,
dan desain ungunya menggambarkan serangkaian senjata berbeda. Gil, apa kamu yakin dia pergi ke hutan? Zack bertanya sambil berbalik ke arah seorang kultivator tinggi dengan rambut hitam panjang dan mata gelap. Desain ungunya menggambarkan serangkaian makhluk mirip serigala. Saya yakin dia memasuki hutan lebih dari sebulan yang lalu, jawab Gil. Wilayah ini milik Ratu Berkaki 12, salah satu dari dua wanita di antara kelompok itu menambahkan. Dia pendek dan sangat kelebihan berat badan. Rambut pirang panjang menutupi wajahnya, dan desain jubahnya menggambarkan serangkaian gelembung dengan berbagai ukuran. Berta benar, lanjut wanita kedua dalam kelompok itu. Nyonya Kensen telah membuat kesepakatan dengannya. Dia akan memperhatikan saya jika saya memasuki hutan. Wanita itu memiliki rambut coklat pendek dan sepasang mata biru bersinar. Desain jubahnya menggambarkan gelombang, dan dia adalah satu-satunya kultivator dalam tahap cair di antara kelompok tersebut. Anda bisa tenang, Nona Lena, jawab Zack. Kami bertiga sudah cukup untuk merawatnya. Saya senang kelemahan kami bisa berguna bagi Siti. Lady Lena mengangguk mendengar kata-katanya. Ratu Berkaki 12 akan bereaksi terhadap penyerang manapun yang tidak berada di peringkat ketujuh terbawah, jadi hanya 3 temannya di tahap gas yang dapat melanjutkan pengejaran. Buatlah Crystal City bangga, kata Lady Lena sambil memberi isyarat kepada teman-temannya untuk melanjutkan. Ingat, manusia adalah spesies yang sempurna. Jangan biarkan kekuatan fisik bibrida memengaruhi keyakinan Anda. Setelah perkataannya, ketiga temannya menyeberangi sungai dan memasuki hutan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1314 penyergapan. Nuh tidak menyadari bahwa 3 petani dari kota kristal telah mengikutinya ke dalam hutan. Dia telah meramalkan bahwa Zack dan organisasinya tidak akan meninggalkannya sendirian, tapi dia tidak menyangka mereka akan menyusulnya secepat ini. Bagaimanapun, Nuh memiliki banyak pengalaman dalam menutupi jejaknya, dan dia tidak berhenti berlari selama berminggu-minggu sebelum memutuskan untuk berkultivasi. Nuh terus menghindari setiap makhluk kuat yang dirasakan oleh kesadarannya saat dia berlari melewati hutan. Beberapa dari keberadaan tersebut adalah milik tanaman ajaib. Namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya karena dia melakukan yang terbaik untuk meninggalkan area di bawah yurisdiksi Crystal City. Perjalanannya melewati hutan berjalan lancar. Dia tidak menemui masalah apapun selama penjelajahannya, namun pemandangan dalam penglihatannya tidak berubah bahkan setelah beberapa bulan berlalu. Hutan itu seakan tak ada habisnya. Masuk akal jika lingkungan negeri abadi menjadi lebih luas. Tapi dia tidak menyangka bahwa satu wilayah pun membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dilintasi. Meski begitu, Nuh tidak pernah berhenti bergerak. Aura berat yang menutupi lingkungan membuat lubang hitamnya bekerja lebih cepat dan mengarahkan sebagian besar energinya ke tubuhnya. Nuh bergerak cepat. Pembudidaya peringkat 7 biasa dalam tahap gas tidak akan menandingi kecepatannya kecuali mereka menggunakan teknik gerakan. Tetapi Nuh menduga mereka tidak dapat melepaskan banyak energi di lingkungan itu. Namun, keyakinannya hancur ketika ia merasakan serangkaian kehadiran memasuki jangkauan kesadarannya. Kejutan memenuhi pikiran Noah saat merasakan kehadiran tersebut. Mereka menghilang setelah beberapa saat, tapi dia bisa memahami sifat mereka selama itu. Mereka bukanlah makhluk hidup. Mereka memancarkan aura mantra yang tidak salah lagi. Apakah mereka menemukanku? Noah langsung menebak sambil melaju. Kemungkinan para penggarap lain tinggal di lingkungan itu relatif rendah. Dan kemungkinan mereka menggunakan mantra ketika dikelilingi oleh aura berat bahkan lebih rendah lagi. Kultivator yang merapal mantra itu sedang mencari sesuatu, dan kebetulan sekali teknik itu lenyap begitu menyentuh kesadaran Nuh. Noah berlari dengan kecepatan penuh. Lubang hitamnya menuangkan lebih banyak energi ke dalam tubuhnya dan mengisi pembuluh gelapnya dengan materi gelap. Dia menjadi lebih cepat karena pemberdayaan itu, namun dia masih gagal melepaskan diri dari pengejarnya. Serangkaian serigala hantu muncul di hadapannya pada suatu saat. Makhluk-makhluk itu identik satu sama lain, tetapi garis hitam horizontal memotong mereka menjadi 2 sebelum mereka bisa melolong ke arah Nuh. Pedang iblis telah mendarat di tangan Nuh segera setelah makhluk itu muncul, dan Nuh tidak ragu-ragu untuk menebas mereka. Serangannya juga mengenai beberapa pohon, namun tidak berhasil memotong batangnya yang tebal. Hantu serigala mulai membubarkan diri, tetapi Nuh melompat melewati mereka bahkan tanpa menyadari akhir mereka. Dia tidak bisa mempelajari kemampuan lawannya dengan aura berat yang selalu menjadi ancaman di lingkungan itu. Noah terus berlari hingga tanah berubah di depan matanya. Senjata tinggi keluar dari medan dan mencoba menikamnya. Menghindari mereka membuat Nuh melambat, tetapi dia bertahan dalam pelariannya. Mereka pasti ada di dekat sini, pikir Noah saat dia merasakan aura aneh itu lagi. Serangan yang muncul di depannya memancarkan kekuatan tahap gas. Nuh tahu bahwa pengejarnya harus berada dalam jangkauan kesadarannya. Namun, dia tidak dapat menentukan lokasi tepatnya karena metode penyembunyiannya. Gelembung transparan jatuh dari pepohonan di beberapa titik. Mereka bersinar dengan cahaya biru ketika langit menerangi mereka, tapi mereka tampak kosong. Namun, Nuh dapat merasakan bahwa mereka mengandung energi yang sangat besar.
Noah mencoba menghindari gelembung tersebut, tetapi gelembung tersebut melepaskan gelombang energi yang kuat saat meledak di medan. Dia tidak bisa lepas dari gelombang kejut itu, tapi tubuhnya berhasil menahannya tanpa menderita luka parah. Prioritasnya tetap untuk melarikan diri, namun pikirannya mulai menganalisis serangan-serangan tersebut dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ada sesuatu yang aneh dalam situasi itu. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana para pengejarnya bisa mengabaikan aura pemimpin hutan. Jika pengejarnya berasal dari Crystal City, mereka harus mengetahui hutan tersebut dan mengetahui bahayanya. Fakta bahwa mereka melancarkan serangan dengan tidak hati-hati mengisyaratkan bahwa pemimpin wilayah tersebut tidak akan repot-repot ikut campur dalam pertempuran tersebut. Mereka mungkin juga benar-benar idiot, pikir Noah sambil terus menghindari serangan dan mengayunkan pedangnya untuk maju terus. Meremehkan lawan adalah kesalahan yang mematikan, namun melebih-lebihkan lawan bisa berakibat buruk. Nuh menghormati mereka yang telah berhasil mencapai tingkatan dewa, tetapi negeri abadi telah menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak dapat menerapkan nilai-nilainya di dunia itu. Noah mengerti hal itu ketika dia mengancam Nona Kensen. Dia berada di level yang sama, tapi dia tampak kurang berpengalaman dibandingkan semua pembangkit tenaga listrik yang ditemui dalam hidupnya. Nanti mereka yang berasal dari negeri abadi akan memiliki jalan yang lebih mudah menuju peringkat yang lebih tinggi, terutama jika mereka memiliki dukungan yang kuat. Mereka tidak akan pernah menderita karena kurangnya pengetahuan tentang pangkat, dan lingkungan di sekitar mereka adalah surga bagi para kultivator. Kondisi yang menguntungkan itu seringkali melahirkan orang-orang bodoh, tapi Nuh belum bisa bertaruh akan hal itu. Dia terus berlari melewati hutan dan menunggu sesuatu berubah. 3 kemampuan berbeda berkumpul di posisinya pada suatu saat. Serigala hantu muncul di kejauhan dan mulai berlari ke arahnya. Berbagai senjata keluar dari tanah dan mencoba menusuknya dengan sisi tajamnya. Gelembung jatuh dari pepohonan dan melepaskan gelombang kejut yang membuatnya tidak stabil. Nuh siap untuk menebas mantra-mantra itu, tetapi lebih banyak mantra yang muncul dalam penglihatannya sebelum dia bisa melakukan seni bela diri. Satu serangan saja tidak akan mampu menembus mereka, jadi Noah merasa terpaksa berhenti untuk merawat mereka. Garis hitam berterbangan di bawah tajuk pohon saat Nuh menyerang kemampuan itu. Serigala dan senjata tidak menjadi masalah karena ketajamannya dapat memotong mereka, tapi gelembungnya meledak bahkan jika dia menghancurkannya sebelum menyentuh tanah. Gelombang kejut menyapu Nuh dan membuat darah menumpuk di mulutnya. Dia menderita beberapa luka dalam ringan selama melarikan diri, dan dia segera mengidentifikasi kultivator di balik kemampuan itu sebagai ancaman utama. 3 sosok muncul di atasnya setelah dia berhenti. Noah bisa merasakan aura aneh itu lagi, tapi metode penyembunyian itu tidak bisa menyembunyikan lawannya dari kesadarannya saat mereka berada begitu dekat. Noah mengenali Zack di antara ketiganya, dan matanya menajam saat dia memeriksa teman-temannya. Desain ungu pada jubah putih mereka mengungkapkan siapa yang berada di balik kemampuan itu, dan Noah segera mengarahkan pandangannya pada wanita yang kelebihan berat badan itu. Kita bertemu lagi, Zack mengumumkan sambil menatap ke arah Noah. Bagaimana kamu bisa menemukanku begitu cepat? Noah bertanya sambil bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Bagaimana mungkin kamu tidak takut pada pemimpin hutan? Ketiga kultivator itu mengungkapkan senyuman dingin ketika mereka mendengar pertanyaannya. Reaksi mereka memberitahu Nuh bahwa dia tidak akan menerima jawaban apapun, tetapi dia tidak merasa terkejut dengan hal itu. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi lagi sebelum mengeluarkan semuanya, tetapi tampaknya para kultivator tersebut tidak memiliki niat untuk berbicara. Kelahiran Pedang Iblis bab 1315 Gema. Nuh belum sepenuhnya terbiasa dengan kekuatan sucinya, tapi dia bisa mengandalkan nalurinya untuk memahami betapa berbahayanya suatu situasi. Ketika dia memeriksa ketiga petani itu, dia merasa yakin mereka bisa mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Ini bukan hanya soal kekuasaan. Lawan Nuh memiliki pengalaman bertempur yang luas, dan mereka sudah menyadari keunggulan fisik dari Bibrida. Saya ingin tahu apakah mereka tahu tentang energi yang lebih tinggi di negeri abadi? Noah bertanya-tanya saat asap korosif keluar dari kulitnya. Noah tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan formulir iblis secara lengkap, tapi dia menahan diri untuk tidak menggunakan energinya yang lebih tinggi. Dia hanya mengisi wadah hitamnya dengan materi gelap setelah armor jahat menutupi sosoknya. Ada yang aneh dengan situasi ini. Noah tidak tahu bagaimana ketiganya bisa menyusulnya begitu cepat, tapi dia merasa lebih terkejut karena kurangnya kekhawatiran mereka. Hutan adalah zona bahaya yang diperintah oleh makhluk kuat, tapi ketiganya tidak menahan diri. Ketiga pembudidaya tidak menunjukkan rasa takut ketika mereka melancarkan serangan. Apa yang mereka sembunyikan? Noah bertanya-tanya ketika awan korosif menyebar di area tersebut. Asap hitam melahap pepohonan dan tanah seiring meluasnya asap. Bahkan material ilahi itu tidak dapat melakukan apapun melawan kekuatan bentuk iblis. Zack, Gil, dan Berta mengungkapkan kekhawatirannya saat mereka mempelajari asap korosif. Zack sudah melihat mantra itu ketika Noah melawan arus, tapi dia baru menyadari betapa berbahayanya mantra itu sekarang karena mantra itu mengancam akan menelannya.
Gil memanggil serigala hantunya, dan mereka menembak ke dalam asap korosif. Namun, ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajahnya ketika dia kehilangan kontak dengan mereka. Teman-temannya melihat reaksinya dan menerima bahwa mereka harus menghindari mantra Nuh. Namun, mereka tidak mundur dari pertarungan itu dan menggunakan teknik mereka untuk menghadapi ancaman tersebut. Senjata raksasa muncul dari dalam tanah. Zack memanggil tombak dan pedang besar yang terbuat dari black metal. Mereka menciptakan tembok tinggi yang mencoba menghentikan perluasan asap korosif. Perut Berta mengecil saat banyak gelembung biru keluar dari mulutnya. Mereka turun menuju awan yang mengembang dan meledak begitu menyentuh asap korosif. Gelombang kejut yang terjadi setelah ledakan mendorong awan kembali dan memperlihatkan bagian dalamnya. Separuh dari asap korosif Nuh lenyap ketika gelombang energi itu menyebar, tapi dia tidak terlihat. Gil memejamkan mata dan menyilangkan kaki saat dia duduk di langit. Pasukan serigala hantu muncul di sampingnya dan membuka mulut mereka saat mereka menunjuk ke awan hitam. Tidak ada suara yang keluar dari para serigala, tapi getaran hening menyapu area tersebut setelah gerakan mereka. Noah tidak menyadarinya sebelumnya, tapi dia bisa merasakan masalah itu bergetar sekarang karena dia berada di dalam asap korosifnya. Itu menjawab salah satu pertanyaanku, pikir Noah ketika dia melihat senjata keluar dari tanah di bawahnya. Zack berhasil membidiknya setelah gempa melanda daerah tersebut. Gil pasti menjadi alasan mengapa ketiganya berhasil menghubungi Noah begitu cepat. Noah menendang senjata yang mengarah ke arahnya. Asap korosif telah memaksa mereka menghabiskan sebagian kekuatan mereka, sehingga serangannya dengan mudah menghancurkan mantranya. Namun, serangkaian gelembung biru berkumpul di bagian awan di atasnya dan meledak, melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan asap dan menampakkan dirinya. Ketiganya akhirnya bisa melihat lawan mereka lagi, dan mata mereka menajam saat melihat baju besi jahatnya. Helm yang menyerupai kepala naga menutupi kepalanya, dan dua taring panjang keluar dari mulutnya yang runcing. Sisik menutupi seluruh tubuhnya, dan ekor panjang muncul dari punggungnya. Cakar menggantikan jari kedua tangan dan kaki, tetapi asap korosif segera menutupi sosoknya kembali. Awan terbentuk kembali sementara ketiganya mempelajari mantra Nuh. Karena mereka tidak takut pada pemimpin hutan, pikir Noah sambil mengangkat pedang iblis ke atas kepalanya, aku tidak mengerti kenapa aku harus menahan diri. Pedang iblis bergetar, dan Nuh mengayunkannya segera setelah ia mengumpulkan cukup banyak materi gelap. Badai garis hitam keluar dari awan korosif dan terbang menuju ketiga pembudidaya. Zack, Gil, dan Berta segera melakukan manuver mengelak untuk menghindari tebasan, tapi mereka merasa terpaksa menghentikan diri ketika garis hitam tajam muncul di jalur mereka. Seluruh area berada dalam jangkauan kesadaran Noah, jadi dia bisa membuat ketajamannya meledak dimanapun dia mau. Dia tidak perlu menebas untuk melancarkan serangan yang mengancam. Asap hitam menyebar dari tebasannya dan menciptakan awan kedua. Ketiga pembudidaya tidak dapat mengelak, tetapi mereka dengan cepat mengerahkan tindakan pertahanan mereka sambil terus mundur. Zack, Gil, dan Berta berpisah saat mereka lolos dari asap korosif. Jubah putih mereka mulai memancarkan cahaya redup yang menutupi sosok mereka dan menangkis mantra Nuh, tapi pertahanan itu tidak berhasil memblokir bentuk iblis pada waktunya. Asap korosif berhasil menyentuh mereka sebelum mereka dapat mengaktifkan jubah bertulisan mereka, dan luka berdarah telah menggantikan kulit mereka di tempat tersebut. Terlebih lagi, tanda hitam mengelilingi luka itu dan meluas ke seluruh tubuh mereka. Berta tidak segan-segan memotong jaringannya yang terinfeksi. Sepotong pipinya terpisah dari tubuhnya dan melepaskan gelombang kejut yang dahsyat ketika energi yang dikandungnya menyebar ke lingkungan. Asap korosif telah mengenai lengan Zack, tetapi kulit di tempat itu berubah menjadi logam hitam yang menghentikan racun. Gil paling lambat bereaksi terhadap mantra Noah. Asap korosif telah menghabiskan separuh paha kirinya dan menginfeksi sisa pahanya. Racunnya bahkan menyebar ke betis dan pinggangnya, namun dia segera bertindak untuk menyelamatkan kakinya. Beberapa serigala hantunya terbang ke arahnya dan berlari melewati kakinya. Mereka mengambil sebagian racunnya setiap kali mereka melintasi anggota tubuhnya, tetapi mereka mati setelah racun itu menyebar ke dalam diri mereka. Noah tidak tinggal diam sementara ketiganya menangani infeksi tersebut. Dia awalnya memutuskan untuk membunuh Berta terlebih dahulu karena bahaya serangannya, tetapi Gil menjadi prioritas utamanya setelah dia mengetahui kemampuan pelacakannya. Gil masih berusaha menyelamatkan kakinya ketika dia melihat bayangan muncul dari awan kedua. Sebuah luka besar terbuka di dadanya bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang menyerangnya, dan sensasi berbahaya memenuhi pikirannya ketika dia merasakan ketajaman Noah memenuhi udara di sekitarnya. Garis hitam muncul dan mengancam untuk membelah Gil menjadi dua, tapi lolongan memekakkan telinga tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menghancurkan serangan yang masuk. Noah menurunkan pedangnya saat dia melihat aura Gil menyebar ke lingkungan. Dia bisa melihat arti sebenarnya yang dibawanya. Kultivator telah mengaktifkan efek hukumnya. Resonansi, pikir Nuh ketika dia melihat hukum Gil. Dia tidak dapat menemukan kata yang lebih baik untuk menerjemahkan arti sebenarnya dari Gil,
namun dampaknya segera menjadi jelas. Raungan yang dikeluarkan oleh tubuhnya menyebar ke seluruh area dan menjadi lebih intens saat materi mulai menggemakan suara itu. Noah tidak bisa lepas dari serangan itu. Gelombang suara menelannya dan memaksa jaringannya bergetar sesuai ritmenya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1316 Hukum. Hukum adalah alat yang ampuh, terutama ketika para penggarap tingkat dewa menggunakan individualitas mereka untuk memicu serangan mereka. Gil hanyalah eksistensi peringkat 7 dalam tahap gas, tetapi aktivasi makna sebenarnya membawa serangannya ke tingkat yang lebih tinggi. Nuh melihat baju besi jahatnya hancur ketika gelombang suara menelannya. Kulitnya juga bergetar mengikuti ritme itu, dan menumpuknya darah di mulut saat luka dalam menumpuk. Gema lolongan itu menggetarkan isi perut Nuh dan memaksanya memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak menyerangnya, namun kekuatan individualitasnya memaksanya untuk mundur. Itulah kekuatan dewa. Individualitas dapat mempengaruhi materi di kawasan dan mengubah fungsinya. Mantra sederhana tidak bisa bertahan dengan kekuatan melawan seperti itu. Noah merasa telanjang di depan kemampuannya. Jadi begitu, pikir Noah saat lubang hitamnya mengirimkan materi gelap ke lukanya. Nuh telah membawa dantiannya ke tingkat yang layak setelah pendengarannya. Secara teori, dia tidak memiliki kelemahan apapun. Namun, kurangnya pengalamannya dalam pertempuran di tingkat dewa tidak memungkinkan dia untuk memberdayakan kekuatan yang sebenarnya. Sebaliknya, Gil tahu apa artinya menjadi seorang yang berpangkat 7. Dia tahu betapa efektifnya individualitasnya, jadi dia tidak ragu untuk menyebarkannya ketika Noah hendak membunuhnya. Zack dan Berta meniru Gil ketika mereka melihat baju besi Noah bergetar. Aura mereka melonjak, dan hukum mereka menyebar ke lingkungan seiring dengan pengaruhnya terhadap masalah tersebut. Individualitas Zack memungkinkan dia mengubah apapun menjadi senjata. Tombak dan bilah rumput tumbuh dari udara, tanah, dan pepohonan dan ditembakkan ke arah Nuh. Arti sebenarnya sulit untuk diterjemahkan dengan kata-kata, tapi Noah bisa merasakan bau medan perang ketika auranya mencapai dirinya. Individualitas itu terasa seperti darah, keringat, kematian. Perut Berta mengecil saat auranya menyebar ke lingkungan. Potongan-potongan material di sekitarnya menyerap energinya dan berubah menjadi bola warna-warni yang terbang menuju Nuh. Itu adalah kelahiran nyata yang mengancam akan melepaskan energi padat yang terkandung di dalam kainnya. Noah merasakan sedikit kekaguman yang melonjak dalam dirinya ketika dia merasakan bagaimana auranya mempengaruhi lingkungan. Kekuatan serangannya adalah sesuatu yang harus dia hormati sebagai sesama penghancur. Senjata dan gelombang kejut terbang ke arah Nuh saat dia menangani individualitas Gil. Sebagian besar bilah dan tombak hancur karena sifat korosif dari armor jahatnya. Tetap saja, beberapa dari mereka berhasil mendarat di kulitnya. Selain itu, mantranya tidak bisa menghentikan gelombang energi. Suara melengking bergema di area tersebut saat senjata hitam itu mendarat di kulitnya. Tombak dan bilahnya telah kehilangan banyak kekuatannya saat melewati asap korosif, sehingga mereka hanya bisa meluncur ke tubuh Nuh ketika sudah mencapainya. Adapun gelombang kejutnya, mereka bergabung dengan lolongan Gil dalam serangan mereka ke bagian dalam Nuh. Individu-individu tersebut menyadari bahwa mereka harus bekerja sama, sehingga mereka saling menguras kekuatan sambil mempengaruhi organ dalam Nuh. Sudah lama sekali, pikir Noah sambil bermandikan rasa sakit yang memenuhi pikirannya. Nuh telah mengatasi banyak perjuangan dalam hidupnya, tetapi sudah lama sekali sejak para kultivator setingkatnya bahkan mencoba untuk menyakitinya. Namun, lawan tersebut dapat berhasil dalam tugas tersebut tanpa bergantung pada kerja tim mereka. Ada batas risiko yang bisa dia rasakan ketika dia berkelana melewati zona bahaya. Nuh selalu menerima ancaman mereka ketika ia memutuskan untuk menjelajahi daerah tertentu. Namun, bahaya yang dirasakan melawan lawan pada level yang sama menggerakkan nalurinya dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh lingkungan. Ancaman yang ditimbulkan oleh pemimpin hutan tidak sebanding dengan dorongan yang memenuhi pikirannya di hadapan musuh yang kuat. Bagaimana aku bisa memutuskan untuk menahan diri di depan kekuatan ini? Pikir Noah saat luka dalam terus terbuka di dalam dirinya. Mengapa aku tidak menghormati pejuang gagah berani seperti itu? Zack, Gil, dan Berta mulai melancarkan serangan berikutnya setelah mereka mengungkapkan individualitas mereka. Aura mereka menyatu dengan gelombang mental untuk melahirkan mantra yang kuat, namun mereka merasa terpaksa berhenti ketika merasakan hukum keempat menyerang area tersebut. Nuh meraung, dan tangisannya membawa kebahagiaan murni. Pertarungan itu membuatnya merasa betah. Dia mengingat hari-hari awalnya sebagai seorang kultivator tunggal dan bersuka cita ketika dia merasakan emosi yang telah lama dia lupakan. Musuh yang dapat mengancam nyawanya mencoba menghalangi jalannya, dan dia tidak memiliki cadangan atau tempat aman untuk mundur. Noah merasa sangat terpojok, dan itu membuatnya gembira. Dia akhirnya bisa merasakan dorongan yang dia lupakan di pesawat yang lebih rendah. Dia bisa merasakan naluri bertahan hidup mendorongnya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kekalahan berarti kematian. Perasaan sederhana namun murni itu memenuhi pikirannya dan membuatnya mengungkapkan kekuatan ambisinya. Zack,
Gil, dan Berta telah mengubah masalah di area tersebut dengan individualitas mereka, tapi mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas lingkungan Noah saat auranya melonjak. Masalah seputar Nuh mulai berkembang ketika ambisinya mengubah hukumnya dan memaksa mereka untuk berubah menjadi versi terbaiknya. Beberapa pohon yang telah dikonsumsi oleh asap korosifnya juga tumbuh kembali dalam hitungan detik saat auranya menyebar. Sebagian dari tanah yang hancur mengembun dan membentuk medan kokoh yang memancarkan sifat logam. Ambisi Nuh memaksa segala sesuatu yang dipengaruhi oleh hukumnya untuk berkembang. Namun, perubahan lingkungan hanyalah akibat dari individualitasnya. Hukumnya sebagian besar memengaruhi tingkat kultivasinya, yang meningkat hingga melewati setengah tahap-tahap gas. Tubuhnya juga membaik ketika makna sebenarnya memenuhi jaringannya. Nuh terus mengaum saat pemberdayaan itu mendorong pusat kekuasaannya menuju tingkat yang lebih tinggi. Dunia bahkan menjadi gelap sesaat ketika api hitam keluar dari mulutnya. Materi gelap memenuhi pembuluh hitam Nuh, jadi apinya keluar jauh lebih kuat dari level aslinya. Keuntungan yang diberikan oleh pusat kekuatan keempatnya mulai terlihat efeknya ketika dia menggunakan kedua kemampuan bawaannya secara bersamaan. Nyala api menyatu dengan asap korosif yang dikeluarkan oleh armor jahatnya dan menangkis gelombang kejut yang dikeluarkan oleh hukum Berta. Hal yang sama terjadi pada ritme Gil. Raungannya tidak lagi mempengaruhi lingkungan sekitar Noah setelah dia mengungkapkan ambisinya. Hanya senjata Zack yang berhasil melanjutkan penerbangannya menuju Nuh, tetapi senjata tersebut tidak mampu menembus kulitnya. Pemberdayaan yang diberikan oleh ambisinya membuat pertahanan bawaannya tidak terkalahkan hanya dengan satu kemampuan. Ketiganya tetap fokus pada Noah dan menangkis apinya sementara ambisinya menyebar ke lingkungan, namun bayangan tidak pernah berhenti bergerak menembus awan pada saat-saat itu. Teror murni menyelimuti pikiran Gil ketika mendengkur mengarahkan mulutnya yang terbuka ke arahnya. Pendamping darah telah menggunakan asap korosif dari awan kedua untuk mendekati kultivator dan mempersiapkan kemampuan bawaannya secara rahasia. Berta merasakan sensasi serupa saat dia bertahan melawan api hitam. Luka terbuka di perutnya yang besar ketika sebuah bayangan terbang melewatinya. Dia bahkan tidak mengerti apa yang menyerangnya, tapi dia merasa hidupnya dalam bahaya. Zack hanya bisa terdiam saat melihat teman-temannya dalam bahaya. Semburat kemarahan juga terbentuk di dalam dirinya karena Nuh lebih memilih menyerang mereka daripada dirinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1317 tantangan. Noah tidak meremehkan Zack, tapi kemampuan Gil dan Berta jauh lebih menyebalkan dalam situasi itu. Gil bisa melacaknya bahkan setelah berbulan-bulan berlalu, dan serangan Berta membawa kekuatan yang sangat besar. Itu adalah masalah kebutuhan yang sederhana. Menangani kemampuan Zack bukanlah prioritas dalam situasi itu, tapi itu tetap membuatnya merasa diremehkan. Aura Zack menjadi lebih kuat. Bau darah menjadi lebih menyengat di area tersebut, dan semakin banyak bagian lingkungan yang berubah menjadi senjata yang terbang ke arah Nuh. Potongan kulitnya juga terpisah dari tubuhnya membentuk tombak berwarna merah tua yang ikut menyerang. Gil yakin dia akan mati jika tetap dalam posisi itu. Raungan berbeda keluar dari tubuhnya dan membuat sosoknya menghilang. Sinar gelap menyelimuti posisinya pada saat itu, tapi Gil muncul kembali tinggi di langit dan menatap energi kekerasan itu. Ketakutan murni memenuhi ekspresinya. Dia berhasil berteleportasi pada detik terakhir, tapi dia tidak bisa menghilangkan teror yang disebabkan oleh kemampuan bawaan mendengkur. Para kultivator ilahi sangat sulit untuk dibunuh, terutama mereka yang memiliki pengalaman bertempur yang luas. Namun, Gil tahu bahwa sinar gelap itu bisa membunuhnya dalam sekejap, dan itu menggoyahkan inti kepercayaan dirinya. Kekuatannya saat ini tidak ada nilainya jika keberadaan yang baru naik dapat mengalahkannya dengan mudah. Berta merasakan hal serupa saat Knight menyerangnya, tetapi situasinya tidak separah yang dialami Gil. Pterodaktil tidak dapat menembus lapisan lemaknya karena mengandung energi yang sangat besar, sehingga dia dapat bereaksi terhadap serangannya. Gelombang energi yang kuat keluar dari lukanya setiap kali Knight berhasil melukainya. Kekuatan ledakannya memungkinkan dia melakukan serangan balik bahkan jika pterodaktil menyerangnya, dan Berta bisa mengabaikan ancaman langsung itu untuk membantu serangan Zack. Darahnya mengalir keluar dari lukanya dan berubah menjadi gelembung merah yang terbang di belakang senjata Zack. Noah hanya bisa mengangkat pedang iblisnya dan mengisinya dengan materi gelap sebanyak mungkin sebelum menebas untuk menangkis serangan itu. Badai materi gelap keluar dari sosoknya. Bilah raksasa yang terbuat dari energi tajam yang lebih tinggi terbang keluar dari awan yang mengelilinginya dan berbenturan dengan serangan musuh. Rangkaian senjatanya hancur saat menghadapi serangan Nuh, namun berhasil menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Ketika gelembung merah menyentuh materi gelap dan meledak, gelombang energi yang kuat mencapai Nuh dan melemparkannya ke tanah. Bentuk iblis pecah ketika serangan Berta mencapai dirinya. Noah mendapati dirinya meludahkan seteguk darah saat dia meluncur di tanah yang keras. Tetapi energi yang ditransfer oleh api gelapnya segera menyatu menuju lubang hitamnya dan menyembuhkannya dalam sekejap. Bisakah aku mengalahkan mereka dengan dunia gelap? Noah bertanya-tanya saat dia berhenti dan mengerahkan formulir iblis lagi.
Dunia gelap adalah salah satu keahliannya yang paling kuat melawan para penggarap karena kemampuannya untuk menekan hukum yang tidak diinginkan. Tetap saja, Nuh tidak tahu seberapa kuat teknik itu di negeri abadi. Dia juga tidak ingin mengungkapkan semua kemampuannya. Dia tahu betapa pentingnya menyembunyikan kartu truf, terutama ketika kartu tersebut tidak dapat membawa kemenangan tertentu. Noah tidak yakin dunia gelap bisa membuatnya memenangkan pertempuran itu. Bahkan dengan banyak kelebihannya, dia tidak bisa mengalahkan 3 kultivator peringkat 7 tanpa mengorbankan sesuatu. Ketiganya juga berasal dari organisasi yang dianggap kuat di negeri abadi. Bagaimanapun, kota kristal tampaknya mengendalikan seluruh zona pendaratan, dan itu menunjukkan betapa kuatnya kota itu. Jubah bertulisan adalah bukti lain dari kekuatannya. Nuh tidak tahu betapa langkanya benda suci di tanah abadi, tetapi kota kristal dapat memberikan versi yang dipersonalisasi untuk bawahannya. Noah telah memperhatikan bagaimana desain ungu mengisyaratkan individualitas ketiganya. Kota kristal harus memiliki ahli prasasti yang berpengalaman untuk menyelesaikan tugas itu, dan Noah tidak dapat memprediksi apakah ketiganya memiliki benda bertulis lainnya. Jika dunia gelap gagal, Nuh akan mengungkapkan semua kemampuannya secara cuma-cuma. Hanya kematian yang menunggunya sesudahnya. Kesadaran itu memaksanya untuk merencanakan pendekatan berbeda dalam pertempuran tersebut. Dia sudah memastikan bahwa serangannya bisa mengancam nyawa lawannya. Satu-satunya masalah adalah keunggulan jumlah mereka memaksanya membagi serangannya. Saya bisa menang dalam 1 lawan 1, simpul Noah sambil melancarkan serangkaian tebasan untuk memperlambat datangnya serangan berikutnya. Aku perlu beberapa saat untuk mengisolasi salah satu dari mereka. Teknik deduksi surgawi diaktifkan dengan sendirinya sementara Nuh merenungkan masalah ini. Ketiganya melancarkan lebih banyak serangan yang berbenturan dengan tebasannya dan mengatasinya. Snorre Night melakukan yang terbaik untuk mengurangi kekuatan pukulan yang akhirnya mendarat di tubuhnya, tapi Noah masih mengalami beberapa kerusakan selama pertukaran tersebut. Dia tidak bisa mengalahkan serangan dari 3 kultivator peringkat 7, terutama saat dia mencoba untuk tidak menggunakan dunia gelap. Noah menganalisis kemungkinannya dalam sekejap. Lidah api hitam memungkinkannya untuk tetap berada di puncaknya sementara pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya dan melahirkan rencana jahat yang tidak sabar untuk ia terapkan. Kurasa aku akan memuaskan rasa penasaranku, Noah mengungkapkan senyuman dingin saat armornya terbentuk kembali dan menggambarkan seringai jahat di helmnya. Zack, Gil, dan Berta tidak pernah berhenti melancarkan serangan yang dipicu oleh hukum mereka. Namun ketakutan memenuhi pikiran mereka ketika mereka mendengar Noah mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Teriakannya menyebar ke seluruh hutan dan terbang menuju pusatnya. Nuh sempat menyampaikan pesan sederhana dengan aumannya. Dia telah menyatakan keinginannya untuk menantang pemimpin wilayah itu. Keheningan yang aneh menyelimuti area itu setelah gema aumannya menyebar. Ketiganya dan Noah terus bertukar serangan, tetapi suara yang mereka keluarkan tampak lebih redup ketika menyebar ke lingkungan. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa kemampuan mereka untuk mengurangi kebisingan. Makhluk yang kuat telah memutuskan untuk bergabung di medan perang itu setelah auman Nuh, dan keputusan sederhananya menyebabkan serangan mereka menjadi lebih senyap. Gempa bumi mulai memenuhi hutan. Pertarungan antara Noah dan ketiganya tidak mampu menimbulkan reaksi di lingkungan tersebut, sehingga mereka berempat berhenti bertarung ketika menyaksikan peristiwa tersebut. Pohon tumbang di kejauhan. Tumbuhan besar dan tangguh itu menghilang saat bayangan raksasa mendekati medan perang. Sosok itu setinggi batang coklat, dan ukurannya mencapai 40 batang. Ketakutan muncul di wajah ketiganya, dan Zack mau tidak mau menoleh ke arah Noah untuk meneriakkan kata-kata yang terdengar seperti kutukan. Apa yang kamu lakukan? Tetap saja, Zack hanya bisa melihat sosok Noah telah menghilang. Awannya bahkan berhenti mengembang, yang menegaskan bahwa dia telah meninggalkan area tersebut. Zack mengutuk dalam pikirannya dan mulai pergi, tapi tekanan berat menimpa area tersebut dan memaksanya untuk tetap diam. Begitu pula dengan rekannya, yang hanya bisa mengamati makhluk yang muncul di dekat mereka dengan ketakutan. Seekor laba-laba raksasa muncul di samping mereka. Binatang itu memiliki 12 kaki berbulu dan tubuh besar yang ditutupi bulu berwarna coklat tua. 10 mata hitam menutupi wajahnya, dan 2 penjepit keluar dari sisi mulutnya. Makhluk itu mengeluarkan pekikan pelan disertai kata-kata manusia setelah berhenti di dekat ketiganya. Siapa yang berani menantangku? Kelahiran Pedang Iblis bab 1318 Dunia Gelap. Tidak meninggalkan daerah itu, dia telah melarikan diri dari awan korosif dan mengerahkan materi gelapnya untuk bersembunyi di balik pohon terdekat. Energinya yang lebih tinggi berbentuk baju besi yang jahat saat dia mengamati bencana yang dia timbulkan. Nalurinya berteriak ketakutan ketika dia melihat laba-laba raksasa itu. Setiap sel di tubuhnya mendorongnya untuk melarikan diri sejauh mungkin, tetapi matanya tampak berada pada makhluk agung itu. Aura Ratu Berkaki 12 menyatu dengan hutan. Pada awalnya, keberadaan makhluk itu terlihat telah menyatu dengan lingkungan, namun teknik deduksi ilahi membuat Nuh memahami kebenaran di balik layar itu.
Aura binatang itu tidak meniru lingkungan. Laba-laba telah memberikan hukum yang dibawanya ke hutan. Area itu adalah bagian dari keberadaannya, dan makhluk itu dapat membengkokkan materi di sekitarnya sebanyak yang diinginkannya. Tidak bisa berkata-kata. Binatang ajaib akan meningkatkan eksistensi mereka saat mereka bertumbuh, namun mereka tidak memiliki individualitas. Laba-laba raksasa dapat menghasilkan efek tersebut hanya dengan pengaruh pasifnya. Hutan adalah representasi aura ratu berkaki 12. Bahkan ketahanan tanah abadi pun tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Noah tidak meremehkan instingnya. Dia tahu apa yang muncul di depannya. Laba-laba adalah binatang ajaib peringkat 8 yang pantas. Itu adalah eksistensi yang telah melampaui keadaan sederhana sebagai makhluk ilahi. Ini adalah dunia yang lahir dari keberadaannya, pikir Noah saat informasi yang tak terhitung banyaknya mengalir di pemikirannya. Ratu berkaki 12 adalah representasi hidup dari jalan melewati peringkat ke-7. Ini menunjukkan kepadanya apa yang harus dia perjuangkan jika ingin maju melalui perjalanan. Efek auranya berbeda dengan dunia gelapnya. Teknik Nuh mengandalkan energinya yang lebih tinggi untuk menempati ruang yang ada dan mengubahnya sesuai keinginannya. Namun, binatang itu tidak memerlukan alat apapun untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Perubahan yang disebabkan oleh aura laba-laba bukanlah fenomena sementara. Hutan pribadi akan tetap menjadi miliknya kecuali ada hukum yang lebih kuat yang dapat menguasainya. Perubahan materi menunjukkan beberapa kekurangan pada strukturnya. Hukumnya masih berusaha memasuki sistem langit dan bumi, namun Nuh mengaitkannya dengan tingkatan dan spesies ratu berkaki 12. Penggarap akan menghasilkan efek yang lebih kuat dengan individualitasnya. Hal yang sama berlaku untuk makhluk di tingkat yang lebih tinggi, tetapi perubahan yang lebih samar pun sudah cukup untuk memberi gambaran kepada Nuh tentang jalan di depannya. Keberadaanku perlu menjadi dunianya sendiri, Noah menyimpulkan sambil menonaktifkan teknik deduksi surgawi. Satu undang-undang yang mampu menjelaskan serangkaian makna sebenarnya tidaklah cukup. Individualitasku harus menjadi sekuat alam yang lebih tinggi. Itu adalah jalannya. Hukumnya harus mencapai titik di mana ia dapat menghasilkan seluruh dunia tanpa bantuan teknik dan trik. Dampak tersebut juga harus bersifat permanen. Pemberdayaan yang mampu dilakukan oleh ambisinya saat ini masih terlalu kurang dibandingkan dengan kekuatan itu. Lubang hitam Nuh berputar secepat mungkin dalam situasi mematikan itu. Aura binatang peringkat 8 mencoba menekannya dan membuatnya tidak berdaya, tetapi banyak metode yang memberinya kemampuan untuk bergerak. Materi gelap melemahkan pengaruh alami yang dipancarkan laba-laba, dan lubang hitamnya berhasil menyelamatkan kebebasan tubuhnya. Ketiganya juga mengalihkan perhatian ratu berkaki 12, sehingga sebagian besar auranya menyatu pada mereka. Hanya sisa aura laba-laba yang mencapai Noah, tapi dia harus mengerahkan semua metodenya untuk menangkisnya. Lagi pula tubuhnya terasa lesu, tapi dia senang masih bisa bergerak. "Mengapa kamu menantangku?" Ratu berkaki 12 berkata sambil memekik pelan mengiringi kata-kata manusianya. Suaranya menghasilkan gelombang kejut yang menembus baju besi jahat dan membuat isi perut Nuh bergejolak. Dia merasa seolah ada palu yang menghantam organ tubuhnya dan tidak ingin berhenti dalam waktu dekat. Aliran darah mengalir keluar dari mulut Nuh saat dia memaksa dirinya untuk tetap diam. Materi gelap di sekelilingnya menyembunyikan kehadirannya, tapi dia tidak berani meremehkan kesadaran binatang ajaib di peringkat ke-8. Ratu berkaki 12 berada di tingkat bawah, tapi itu tidak memberi kesempatan pada Nuh untuk menganggap enteng masalah ini. Sebaliknya, dia harus melakukan satu tindakan nekat lagi sebelum dia bisa melarikan diri. Mendapatkan jalan keluar saja tidak cukup bagi Nuh. Gil akan melacaknya segera setelah dia pergi, dan dia tidak bisa menangani ketiganya ketika mereka bekerja bersama. Terlebih lagi, pengetahuannya masih terlalu dangkal ketika berhubungan dengan negeri abadi, tapi dia berencana untuk menyelesaikan semua masalahnya dengan langkah selanjutnya. "Kami tidak melakukannya," Zack menjawab dengan tergagap dan menutup matanya saat dia berusaha menyelesaikan kalimatnya, "Yang mulia." Bahkan anggota faksi ekstremis harus menunjukkan rasa hormat mereka terhadap binatang ajaib yang begitu kuat. Keyakinan tidak penting lagi ketika lawannya bisa menghancurkannya menjadi bubur hanya dengan intensitas auranya. "Aku mendengar tantangannya," lanjut Ratu berkaki 12. "Binatang ajaib tidak berbohong. Apakah kamu membandingkanku dengan manusia?" Kata-kata itu meresap jauh ke dalam keyakinan ketiganya, tapi mereka hanya bisa ikut bermain dalam situasi itu. Tidak masalah, Madame Kenson telah membuat perjanjian dengan makhluk itu. Laba-laba masih bisa membunuh mereka jika mereka membuatnya marah. "Saya tidak akan berani, Yang Mulia," lanjut Zack. Ada yang keempat, Zack tidak berhasil menyelesaikan dialognya karena materi gelap menyelimuti area tersebut dan menekan kata-katanya. Kemunculan dunia gelap yang tiba-tiba bahkan mengejutkan sang laba-laba, namun aura bawaan yang terpancar dari tubuhnya menghancurkan energi yang lebih tinggi sebelum ia dapat mencapainya. Ratu berkaki 12 tidak merasakan apapun saat melihat materi gelap memenuhi area tersebut. Ia tidak merasakan bahaya apapun yang datang dari zat yang hampir cair itu.
Sebenarnya energi yang lebih tinggi itu membawa sifat yang mirip dengan hutannya. Nuh telah mengubah aura dunia gelap agar menyerupai hutan. Peniruannya nampaknya dieksekusi dengan buruk, tetapi hal itu berhasil membuatnya mendapatkan beberapa keuntungan. Laba-laba memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika ia melihat es menyebar di tepi dunia gelap. Lapisan berbatu juga terbentuk di atas es yang meluas, dan awan hitam menyusut hingga berubah menjadi ular raksasa. Pendengkur menyelimuti area tersebut dengan tubuhnya yang besar. Namun sang laba-laba tidak segan-segan melemparkan salah satu kakinya ke arah binatang itu. Namun, ketika anggota tubuhnya menyentuh lapisan berbatu, sosok Blood Companion terbuka dan menyebar ke dalam badai materi gelap. Ratu berkaki 12 tidak mengira bahwa ada seorang kultivator yang berada di balik serangan itu. Ia bahkan tidak mengenali dunia gelap sebagai sebuah teknik karena Nuh telah memberinya bentuk mendengkur. Laba-laba percaya bahwa binatang ajaib unik telah memilih untuk menyerang sarangnya tetapi mundur setelah merasakan kekuatan pemimpin hutan. Ratu berkaki 12 kemudian membuka auranya untuk mencari penyerang, tetapi ia kembali fokus pada para penggarap setelah tidak menemukan apapun. Tetap saja, makhluk itu menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada kejadian sebelumnya. Ketiganya menjadi duo sekarang. Berta telah menghilang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1319 sakit dan kelaparan. Noah berlari lebih cepat dari yang pernah dia lakukan sebelumnya. Pepohonan muncul dan menghilang dalam kegelapan saat dia mencoba meninggalkan hutan berbahaya itu. Daerah itu masih bergetar. Setiap inci dari lingkungan itu memancarkan aura Ratu berkaki 12 dan meningkatkan jangkauan indranya. Namun, mereka tidak pernah berhasil memperhatikan Nuh karena materi gelap menutupi dirinya. Selain itu, dia hanyalah setitik debu yang hilang di lautan. Noah tidak pernah pandai menyembunyikan dirinya, tetapi laba-laba tidak bisa membedakan antara dia dan salah satu tanaman ajaib di lingkungan saat dia berada di dalam pelindung bahan gelap. Kenapa aku terpaksa melalui ini begitu aku mencapai negeri abadi? Nuh kutukan dalam pemikiran sambil menjaga emisi energinya seminimal mungkin. Tangisan dan getaran terdengar di hutan selama pengungsinya. Ratu berkaki 12 terus menginterogasi Zack dan Gil, tapi Noah tidak punya niat untuk melihat berapa lama umpan itu akan bertahan. Dia harus pergi. Dia akan mati jika binatang ajaib peringkat 8 memancarkan dan mengerahkan kemampuannya untuk memburunya. Pengetahuan luas dan teknik unik Nuh tidak akan berguna begitu makhluk itu memutuskan untuk menggunakan kekuatan untuk melawannya. Noah berlari selama berbulan-bulan, dan lubang hitamnya membuatnya melaju lebih cepat ketika dia merasakan bahwa hutan tidak berguncang lagi. Ratu berkaki 12 telah berhenti berduka dengan keduanya, jadi dia harus memberikan segalanya pada sprint terakhirnya. Ujung hutan akhirnya muncul di matanya. Nuh melihat sebuah danau raksasa terbentang melewati deretan pepohonan terakhir, dan dia tidak ragu-ragu untuk terbang di atasnya. Langit putih mulai memberikan seluruh tekanannya pada pikiran begitu Noah meninggalkan kawasan aman yang diciptakan oleh mahkota pepohonan biru, tapi dia tidak berani melambat. Noah tidak peduli jika dia menghabiskan seluruh energi mentalnya selama melarikan diri. Satu-satunya prioritasnya adalah menempuh jarak sejauh mungkin antara dirinya dan hutan. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu ketika dia berhenti. Danau itu memancarkan area berbahaya, tapi Nuh tidak mempelajarinya. Dia terbang berbulan-bulan lagi dan akhirnya mencapai salah satu daerah perbatasan. Rangkaian pegunungan abu-abu muncul dalam penglihatannya, dan Nuh mendarat di salah satu lembahnya untuk menemukan tempat persembunyian yang layak. Noah membiarkan instingnya memilih tempat di mana dia akan menggali gua. Aura berbahaya keluar dari semua gunung, tapi dia menetap di daerah teraman yang bisa dia temukan. Lokasi guanya akhirnya menjadi sebuah lembah di antara dua gunung pendek. Nuh menggali medannya dan membangun rumah sementara yang diperkuatnya dengan materi gelapnya. Begitu materi gelap mulai memancarkan aura yang sama dengan lingkungan, Nuh memanggil kembali baju besi jahatnya dan mulai menilai kondisinya. Dia menderita banyak luka selama pertempuran melawan ketiga kultivator tersebut, namun api gelapnya selalu berhasil menyembuhkannya. Saat ini, Nuh hanya menderita kekurangan energi, terutama jika menyangkut lautan kesadarannya. Tubuhnya masih penuh energi, dan Noah tidak menggunakan kegelapannya selama melarikan diri. Dantiannya masih jauh dari penuh, tapi mengisi ulang bukanlah prioritas. Hal yang sama berlaku untuk lubang hitam. Nuh sebagian besar menggunakan materi gelap dalam situasi itu karena hal itu dapat membuatnya tersembunyi dari aura makhluk peringkat 8. Tetapi pusat kekuatan keempatnya tampaknya memiliki simpanan energi yang tak ada habisnya. Aku bisa istirahat sebentar, pikir Noah saat tanda bulatnya muncul di telapak tangannya. Saya akan pindah segera setelah saya belajar bagaimana meninggalkan area pengaruh Crystal City. Nuh telah berhenti melatih pikirannya selama pelariannya karena langit putih. Tetapi dia akan mengaktifkannya kembali segera setelah mentalnya berubah. Dia tidak akan mengabaikan pelatihannya, bahkan jika ada pengejar yang mengejarnya. Pedang iblis keluar dari ruang terpisahnya setelah pikirannya pulih dan mulai berkembang lagi. Nuh mengolah dan mengisi ulang dantiannya sebelum fokus pada apa yang diperolehnya di hutan.
Sebagian besar pikirannya menganalisis sensasi Nuh ketika dia melihat binatang ajaib peringkat 8. Wawasan tentang jalan melewati peringkat ke-7 memenuhi pikirannya dan memungkinkan dia untuk memahami seperti apa hukumnya agar bisa maju. Rencana tentang situasinya saat ini juga terbentuk di benaknya. Dia tidak memiliki metode untuk menangkis kemampuan pelacakan Gil, tapi dia bisa melawannya dengan mencapai tempat di mana Crystal City tidak bisa mengikutinya. Ketika Nuh merasa bahwa informasi yang dimilikinya tidak cukup untuk membuat rencana yang solid, dia mengambil sesuatu dari ruang terpisahnya. Berta terjatuh ke tanah guanya. Dia memiliki serangkaian benang yang terbuat dari materi gelap yang melilit tubuhnya yang besar, tapi dia belum bangun, jadi pengekangan itu hanya untuk berjaga-jaga. Kultivator itu tidak sadarkan diri, dan salah satu mantra Nuh adalah alasan di balik kondisinya. Bilah-bilah kecil berwarna gelap menusuk kulit Berta dari waktu ke waktu dan memperkuat blokade yang ditempatkan di sekitar pusat kekuasaannya. Sudah lama sekali sejak Noah menggunakan mantra pedang bayangan. Sebagian besar teknik aslinya telah hilang setelah banyaknya modifikasi yang terjadi saat Noah berada di peringkat ke-6 dan ke-7. Namun, sekarang itu adalah diagram yang sesuai dengan keseluruhan keberadaannya, dan dapat mengekspresikan kekuatan ilahi. Nuh dapat mengendalikan pusat kekuatan seorang kultivator dengan menciptakan serangkaian bilah mental yang membawa bintik materi gelap ke dalam bentuknya. Mantra itu sulit untuk diaktifkan dalam pertarungan sebenarnya, tapi kemunculan Ratu Berkaki 12 telah memberinya kesempatan untuk bertindak. Perluasan dunia gelap dan kemunculan sosok Snorre memiliki tujuan tunggal untuk menipu makhluk peringkat 8. Nuh berhasil menangkap salah satu lawannya dan berlari pada saat-saat berharga itu. Masalahku akan selesai jika aku berhasil menangkap pria yang melolong itu, pikir Noah sambil menekankan tangannya ke dahi Berta untuk memeriksa keadaan mantranya. Sayang sekali dia terlalu jauh. Yah, dia yang terkuat di grup, jadi dia mungkin punya lebih banyak hal untuk dikatakan tentang kotak kristal. Setelah Nuh memeriksa apakah mantra pedang bayangan masih ada, dia memutuskan untuk menghilangkan tekanan pada pikiran Berta dan menarik kembali sebagian dari pengekangan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dia akan bisa bangun setelah Noah menyerap kembali beberapa pedang itu, tapi mustahil untuk merapal mantra dalam kondisi seperti itu. Berta perlahan terbangun dan mencoba mengeluarkan teriakan peringatan ketika dia menyadari di mana dia berada. Namun, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya yang terbuka, jadi dia segera merasa terpaksa menoleh ke arah sipirnya. Noah mengamatinya dengan mata dingin. Dia sudah memutuskan untuk membunuhnya dalam pikirannya. Dia akan belajar sebanyak yang dia bisa darinya sebelum itu. Seorang kultivator peringkat 7 dengan koneksi erat dengan kotak kristal adalah barang rampasan yang berharga. Noah tidak sabar untuk mempelajari lebih lanjut tentang negeri abadi dari Berta. Kelahiran Pedang Iblis bab 1320 penyiksaan. Berta mencoba berteriak dan mengutuk Noah sementara mantra pedang bayangan menekan suaranya, tapi dia tidak menurunkan batasannya sampai dia bosan dengan proses itu. Aku akan membiarkanmu berbicara sekarang, kata Noah sambil meletakkan tangannya di keningnya. Kamu pasti sudah mengerti sekarang bahwa kamu tidak bisa lepas dari mantraku. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Beberapa pedang kecil berwarna gelap yang mengalir di bawah langitnya meninggalkan tenggorokannya dan memperkuat blokade di pusat kekuatan. Berta mendapati dirinya tidak mampu berbicara lagi, dan kata-kata pertamanya merupakan ancaman yang dikirimkan kepada sipirnya. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan setelah Crystal City menguasaimu, kata Berta sambil mengumpulkan gigi karena marah. Pikiranmu akan menderita begitu banyak tangkapan sehingga kamu akhirnya memohon kepada kami untuk membunuhmu. Kamu sudah ingin membunuhku, jawab Noah saat pedang iblis keluar dari ruang terpisahnya. Ancaman ini tidak ada gunanya. Kamu menjadikanku musuhmu setelah pertemuan pertama kita. Bahan gelap mengalir keluar dari lubang hitamnya dan menutupi perut Berta. Pedang iblis kemudian memotong sebagian dagingnya sementara energi yang lebih tinggi menekan energi yang dikandungnya. Noah menganalisis jaringan Berta tepat di depan matanya. Dia bisa melihat energi luar biasa yang dikandungnya, dan mau tidak mau dia merasa tertarik pada individualitas wanita itu. Tubuhmu sungguh unik, komentar Noah setelah dia memahami cara kerja hukumnya. Organisasi Anda percaya pada keunggulan umat manusia, tetapi Anda mencoba meniru binatang ajaib dengan teknik Anda. Sayang sekali Anda tidak berhasil memisahkan dantian dan tubuh Anda. Metode ini hanya memungkinkan Anda menyimpan energi, tetapi itu tidak memberi Anda pemberdayaan yang nyata. Mata Berta membelalak saat mendengar kata-katanya. Dia tidak bisa menyembunyikan arti sebenarnya dari kondisinya. Tetapi dia merasa terkejut karena Noah berhasil memahami begitu banyak detail tentang hukumnya dalam satu pemeriksaan cepat. Dia awalnya percaya bahwa Nuh adalah seorang pejuang gagah berani dengan pengalaman mencapai yang kaya, tetapi prestasi terakhirnya mengubah gagasannya tentang dia. Nuh bukan hanya seorang yang kasar. Dia adalah master sejati di bidang yang belum dia definisikan. Akumulasi, Noah mengumumkan. Arti sebenarnya yang sederhana.
Tubuhmu adalah katalis bagi individualitasmu, dan memungkinkanmu mengisinya dengan energi yang dapat kamu lepaskan sesuka hati. Kompleksitas suatu hukum biasanya bergantung pada kekuatannya, tetapi kamu berhasil mencapai hasil yang serupa dengan mengumpulkan lebih banyak nafas. Penjelasan kedua itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan penjelasan pertama bagi Berta. Bagaimanapun, hukumnya ada tepat di depan matanya. Membedakan bagaimana dia mencapai titik itu adalah bagian yang sulit. Crystal City tidak menjawab ancaman, kata Berta saat melihat Noah tetap diam. Anggota-anggotanya adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Merupakan suatu kehormatan untuk mengorbankan hidupku untuk memperlambat salah satu musuhnya. Kematian bukanlah masalahnya di sini, jawab Noah. Aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa mengubah pikiranku tentang hal itu. Kamu hanya perlu memutuskan berapa lama kamu ingin menderita. Apa maksudmu? Jawab Berta. Dia bisa mengerti apa yang dimaksud Noah, tapi dia ingin mendapatkan momen sebanyak mungkin. Berta berharap teman-temannya akan menemukannya, dan hanya waktu yang dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Saya mengerti orang-orang fanatik, jawab Noah. Aku tahu bahwa keyakinanmu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tukarkan. Aku perlu membuatmu menginginkan kematian untuk mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Pembunuhmu akan menjadi imbalan dari proses ini. Noah mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan, dan Berta dapat merasakan bahwa dia memiliki pengalaman menghadapi musuh-musuhnya dengan cara seperti itu. Beberapa ketakutan muncul di dalam dirinya ketika dia merasakan dinginnya suara pria itu, namun tekadnya tetap teguh. Teman-temanmu tidak akan datang untukmu, kata Noah pada suatu saat. Laba-laba raksasa itu telah tinggal bersama mereka selama berbulan-bulan. Aku tidak dapat membayangkan apa yang dilakukannya terhadap mereka. Kota Kristal dan Ratu Berkaki 12 telah sepakat, jawab Berta dengan rasa bangga memenuhi ekspresinya. Ini adalah kekuatan yang kamu pilih untuk ditentang. Kami dapat mempengaruhi seluruh wilayah Tanah Abadi. Kalau begitu, bosmu pasti seorang kultivator peringkat 8, tambah Noah. Binatang ajaib pada level itu tidak akan pernah berurusan dengan makhluk yang lebih lemah, dan dia tidak akan hidup jika pemimpinmu lebih kuat dari makhluk itu. Berta tahu bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu melalui kata-katanya, tetapi hal itu tidak luput dari perhatiannya secara tidak sengaja. Dia sengaja memberitahu Nuh betapa kuatnya kota kristal dalam upaya menakut-nakutinya. Namun, Nuh telah menghadapi keberadaan yang lebih kuat darinya sepanjang hidupnya. Ancaman-ancaman itu tak lebih dari sekadar kata-kata kosong di telinganya. Kalimat Berta bahkan tidak berhasil memecah ketenangannya. Saya perlu tahu sejauh mana pengaruh Crystal City menyebar. Noah mulai membuat daftar pertanyaannya. Saya perlu memahami di mana saya berada dan apa yang perlu saya cari. Saya juga ingin gambaran lengkap tentang kekuatan di sekitar. Permintaan Nuh sederhana dan menutupi keraguannya yang paling besar. Dia akan bertanya tentang benda bertulisan dewa hanya setelah Berta memutuskan untuk menyerah. Kamu membuang-buang waktumu, kata Berta ketika senyum dingin muncul di wajahnya. Aku tahu, jawab Noah saat pedang iblis memotong sebagian perutnya. Pedang iblis terus memotong perut Berta, tapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun pada kejadian itu. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan tubuhnya. Bilah mantra pedang bayangan menurunkan sebagian dari batasan yang diterapkan pada dantiannya. Individualitasnya mulai mempengaruhi lingkungan pada saat itu, dan energi terkumpul di perutnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Noah kemudian mengendalikan mantranya lagi untuk mengembalikan batasan pada dantiannya. Pedang iblis juga mulai memotong perutnya, tapi pada saat itu pedang itu menggali lebih dalam. Berta mengerti apa yang terjadi setelah Noah berhenti menyerangnya lagi untuk memberikan kesempatan kepada dantiannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Noah sedang menguji ketahanannya terhadap rasa sakit untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan tekadnya. Noah memotongnya dan membiarkan dantiannya mengaktifkan khasiat penyembuhannya. Dia mengulangi proses itu berkali-kali, dan dia selalu memotong lebih banyak bagian tubuhnya saat dia melanjutkan penyiksaan itu. Tekad Berta sungguh luar biasa, namun tekadnya mulai goyah saat dia melihat tubuhnya tumbuh kembali untuk ke-1000 kalinya berturut-turut. Masih belum ada tanda-tanda sekutunya, dan Nuh terus menyiksanya. Kekhawatiran memuncak dalam dirinya, dan sesuatu memaksanya untuk menerima kematian sebagai satu-satunya hasil yang mungkin. Berta mulai menghormati kegigihan Noah, yang membuatnya mengerti bahwa dia tidak menggertak sebelumnya. Noah menyiksa Berta sampai dia mulai membocorkan beberapa informasi. Sebuah peta perlahan terbentuk di benaknya saat dia mengetahui tentang tata letak bagian tanah abadi itu. Topik pembicaraan mereka selanjutnya berkisar pada senjata dan prasasti. Nuh sangat tertarik pada peralatan yang memungkinkan para pembudidaya mengabaikan tekanan yang dipancarkan oleh langit putih. Pada akhirnya, Noah membunuh Berta. Dia menangkap dantiannya dan membiarkan energi yang terkandung dalam tubuhnya mengalir ke dalam jaringannya. Dia sudah cukup belajar, sudah waktunya untuk pindah lagi.